Hai para petani sawit dan pelaku sawit dimanapun berada. Kami sekarang sedang berada di Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan dari kemarin sampai besok Palmek Indonesia Expo sedang digelar. Di situ juga ada yang namanya Indonesia International Palm Oil Conference. Kalau Palmek tadi yang ke-14, IPOCC itu yang ke-10. Adalah Pak Saad Sinaga yang menggagasi dan memberikan banyak cerita tentang perkembangan sawit Indonesia saat pembukaan kemarin. Dan di sela-sela kesibukan beliau, kami mendapat waktu untuk bincang-bincang nih bagaimana perkembangan industri kelapa sawit kita sesungguhnya dan apa sih yang terjadi. Beliau di usia yang sudah tidak lagi muda, tapi tetap enjoy dan sekarang masih mengurusi menjadi ketua umum Dewan Minyak Sawit Indonesia dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Aziz. Siap. Kemarin banyak cerita menarik yang Bapak sampaikan terkait perkembangan industri sawit kita. Kalau kita misalnya sepakat dengan luasan kebun kelapa sawit kita di 16,38 juta hektar yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, dan ternyata Bapak menyampaikan kondisi sawit kita sesungguhnya sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan mau nakut-nakutin ini, Pak, tapi itulah realita yang Bapak sampaikan. Ya. Seperti apa sih, Pak, ceritanya? Oke, terima kasih. Pertama, saya memonitor apa yang terjadi di Malaysia. Bahwa di Malaysia itu pun produktivitas mereka tidak baik-baik saja. Padahal mereka sudah begitu advance di dalam hal perkebunan dan juga industri hilir. Kemudian saya bertanya sendiri, ada apa sebetulnya? Kemudian saya mendengar juga dari salah satu perkebunan sawit yang sudah tua di Indonesia, yang sudah hampir 5 kali regenerasi, replanting. Mereka pada tahap keempat, kelima sudah mengalami persoalan. Persoalannya adalah tanaman itu tidak tumbuh dengan baik. Kemudian ada riset juga di sisi lain, bahwa dengan banyaknya OPT, organisme pengganggu tanaman di sawit ini, yang harusnya bisa 35 ton TBS per hektar per tahun, asumsi 140 pohon ya per hektar, itu hanya bisa mencapai sekitar 27-28. Berarti ada 7 ton gap dari seharusnya. Berarti kan tidak produktif, ada apa? Ya. Nah, satu hal yang paling saya amati adalah kita itu tidak pernah mendengar para agronom Indonesia. Agronomi Indonesia itu banyak di dalam berbagai seminar sering mengatakan jangan semua hasil dari kebun itu dibawa keluar, perlu ada dikembalikan. Nah, saya teringat itu dan itu saya kira betul. Nah, kemudian saya research kembali kepada pengalaman dari Malaysia. Ya, hanya ada beberapa perusahaan yang melakukan namanya circular economy dan mereka berhasil. Jadi dengan melakukan circular economy itu artinya adalah biomasa waste atau limbah yang dikeluarkan itu diolah dengan cara composting, sehingga menjadi bioorganic fertilizer. Ini dikembalikan ke tanah di mana kebun TBS itu berasal. Itu mereka berjalan, pemakaian pupuk itu yang biasanya kalau sudah tanaman ketiga itu kira-kira 10 kg per pohon per tahun, mereka bisa reduce ke 6 kg. Artinya apa? Tanah itu demikian
subur dan fertile, sehingga si pupuk kimia itu masuk dengan bagus ke akar-akar itu. Nah, ya kalau itu tidak dilakukan, penyakit-penyakit di kita itu, pohon sawit kita itu banyak sekali. Dan apalagi plasma. Ini yang saya khawatirkan. Plasma kira-kira di Indonesia 42%, 6,88 juta hektar lah. Dari mana mereka tahu bahwa itu kena penyakit dan lain-lain? Dan ini berbahaya. Jadi jangan kita berpikir bahwa sawit ini akan langgeng jalan biasa-biasa saja. Semua para pejabat mengatakan, wah kita akan mencapai ini, mencapai itu, dan lain-lain. Itu sangat perlu atensi yang besar. Karena seperti perhitungan kami dari Dewan Minyak Sawit itu, di tahun 2023 dengan produksi 50 juta ton CPO dan 4,8 juta ton CPKO, jadi 4,8 juta ton. Nah, di situ overall revenue yang bisa diperoleh Indonesia itu kira-kira 62,5 miliar dolar. Ya. Dan kalau kita tidak berbuat apa-apa, di mana tidak boleh lagi ada perluasan kebun lahan baru, tinggal yang 16,38 juta hektar tadi, saya khawatir kita akan terpuruk. Nanti ada ceritanya sama dengan cerita rempah-rempah. Di abad 16 Indonesia didatangi oleh berbagai negara untuk mendapatkan rempah-rempah. Belgia juga masuk, kemudian Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Pada abad 18, 19 hilang, nggak ada jelas, rempah-rempah pun hilang. Hal demikian bisa terjadi kepada sawit kalau kita tidak berbuat apa-apa. Karena pengalaman sudah menunjukkan. Jadi terutama para petani belum tanaman ketiga, regenerasi ketiga segera harus ditangani. Itu yang saya lihat. Jadi supaya devisa kita tetap seperti yang diharapkan oleh pemerintah sekarang, Kim mengharapkan besar, itu hanya bisa dikerjakan kalau kita bekerja keras. Dan lagi terutama dalam birokrasi. Kita harapkan birokrasi sawit ini jangan lagi terlalu banyak pihak yang menanganin. Kalau bisa kita meniru aja apa yang sudah dilakukan oleh negara tetangga kita dan berhasil baik. Yaitu ada satu badan yang menangani sawit mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, karena kalau saya perhitungkannya, sawit ini luar biasa besarnya. Semua terpakai, ya. Jadi perhitungan saya, biomass yang kita pakai sekarang itu di tahun 2023 berkisar 122,3 juta ton. Tapi nilainya itu sangat rendah. Oke. Nah, kemudian belum ada regulasi yang jelas. Yang kalau saya pikirkan, pertama adalah kita sudah saatnya membuat sawit kita itu high yield and high values, ya, supaya tanah yang ada itu bisa efektif, bisa kita pakai. Misalnya sekarang para petani kita, perhitungan kami dari DMSI cuma 9,6 juta ton per hektar per tahun. Seharusnya bisa 35 ton. Bayangkan itu tidak produktifnya. Penyakit di situ banyak, kemudian tanamannya juga tidak, dan juga para petani kita itu nggak bisa menangani begini, ya. Jadi bukan kekeliruan lah, yang perlu kita perbaiki pertama itu adalah terutama para petani sawit. Harus dibikin regulasi bahwa mereka itu harus ada di dalam satu entity, ya. Entity bisa koperasi, bisa kelompok tani atau apapun, tapi punya NPWP, ya, dalam satu kelompok. Karena terutama
apabila kita mau menjalankan sustainability sertifikasi, nggak mungkin cuma 2 hektar ada datang meneliti petani A punya ISPO 2 hektar, enggak. Itu kalau bisa 1 unit itu sekitar 3.000-4.000 hektar menjadi satu koperasi, dan mereka bisa mendirikan mereka punya mill. Dalam manajemennya pun juga bisa ada ahlinya, ada dan lain-lain. Itu yang perlu dijalankan. Oke. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini tidak baik-baik saja gitu ya, dan selama ini kita seolah-olah autopilot ini. Ya. Seolah-olah tanam udah sendiri, tungguin aja lah. Ya. Berbuah ambil. Ya. Gitu. Ya. Tapi ternyata tidak begitu. Tidak begitu. Ada banyak proses yang harus dilakukan. Ya. Termasuk juga soal peningkatan produksi tadi. Belum lagi faktor-faktor penyakit yang dihadapi gitu ya. Dan sekarang kita hanya care dengan yang namanya Ganoderma, sementara penyakit lain kita nggak pedulikan, dan ternyata itu sangat berdampak terhadap produktivitas tadi. Betul. Ini kan sangat luas Pak kebun kita. Ya. Apa yang harus dibuat? Apa yang harus dilakukan ini supaya petani lah khususnya melek ini Pak? Ya. Mereka ini kan sebenarnya mungkin bukan tidak peduli, tapi ketidaktahuan. Betul. Lalu siapa yang harus memberitahu ini? Siapa yang harus membimbing ini? Siapa yang harus memberikan solusi untuk ini? Sehingga yang Bapak bilang tadi, dari 9,6 ton per hektar per tahun, TBS per tahun, menjadi 34. Apalagi sekarang sudah masuk, ada beberapa yang masuk rotasi kedua, ya, ada yang ketiga gitu. Ini gimana Pak? Ya, pertama saya kira kita punya ada 21 perusahaan penghasil benih yang bersertifikat. Dari data-data mereka itu produktivitasnya itu harusnya bisa 35 ton. Itu udah terjamin lah, ya. Nah, pertama adalah siapa yang menjual benih yang tidak bersertifikat itu pelanggaran hukum harusnya. Bukan perdata. Dijadikan pidana dengan tujuan sawit kita ini maju ya. Sasaran kita itu sawit kita ini maju. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah mereka berada dalam community, ya, kooperasi ataupun kelompok tani dan lain-lain, mengerjakannya itu bisa bersamaan. Ini yang harus disadari oleh Indonesia. Contohnya gampang. Kenapa persawitan rakyat Afrika nggak maju?